malam semuanya. Kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Di kesempatan malam kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami oleh salah satu subscriber di Sahabat Arda 69. Dia ini orang Lampung. Waktu itu dia cerita sama saya kerja bawa mobil Whole diesel itu mobil truk bro, truk yang dimensi kecil gitu. Truk seperti kayak Canter, Isuzu, Elf gitu-gitu. Intinya dia bawa truk kecil lah ya. Dia ini posisinya sebagai kernet bro, sebagai supir kiri. Dia ikut sama temannya. Waktu itu dia perjalanan menghantar beras dari Lampung bongkar ke Jawa Timur. Dari Lampung itu muat beras kurang lebih sekitar 8 ton apa 9 ton gitu ya. Lumayan berat ya untuk kelasnya mobil kecil seperti itu. Dia bercerita sama saya kejadian horor yang pernah dia alami saat tahun 2017. Lumayan lama bro, sekitar 5 tahun lalu ya, 5 atau 4 tahun lalu itu. Dia ini cerita singkat banget bro sama saya, cerita tentang kejadian-kejadian yang dia alami. Jadi dia tuh berangkat berdua sama kawannya. Kita samarin aja ya, si supir ini namanya Samsul. Si kernet ini yang cerita sama saya namanya Arif. Nama yang disamarkan tentunya, bukan nama asli. Di situ dia bercerita bahwasanya waktu melakukan perjalanan mengantar barang beras tadi dari Lampung menuju ke Jawa Timur, dia itu jalan dari Lampung sekitar hari Selasa. Hari Selasa dia muat dari Senin, jadi Selasa pagi itu dia mulai berangkat bongkar ke daerah Jawa Timur. Saya nggak mau nyebut namanya, intinya di Jawa Timur. Di situ dia melakukan perjalanan 2 orang. Di saat dari rumah itu ya bro, dia nih enjoy aja gitu kan, karena dia senang. Dia ini seorang pelajar yang diajak sama kawannya gitu kan, senang banget dong. Dia bisa liburan sambil jalan-jalan gitu kan, apalagi digaji gitu. Senang banget dia. Waktu di daerah Jawa Timur ya, itu hampir sampai ke lokasi tujuan. Dia bongkar nama jangan disebut. Pokoknya di daerah Jawa Timur bro, ada hutan, kalian tahu lah hutan apa di daerah Jawa Timur. Di sekitaran situ nih dia nyampe situ masih sore bro, masih sekitar jam 4. Masih jam 4 lewat hutan situ, dan mobilnya nih mengalami trouble. Mobilnya nih nyeplos kupling gitu bro. Untuk mobil kecil kayak gitu kan memang sering banget gitu kan, karena manual gitu. Dan apesnya dia ini, dia nggak bawa serep bro. Biasanya ya, dulu saya tuh waktu bawa mobil kecil tuh selalu bawa cadangan gitu kan. Sentral kupling bawah itu ataupun yang atas itu aku selalu bawa cadangannya. Yang ditakutin kayak gini bro, namanya kupling masih manual itu di tempat-tempat tak terduga tuh bisa aja nyeplos. Yang tadinya baik-baik aja dan ternyata terjadi. Karena posisi itu masih sore, jadi si supir ini nih bergegas gitu, cepat-cepat mencari bantuan, memberhentikan kendaraan yang lewat. Ada itu untuk mobil box ankle biasa, Fuso. Dia berhenti menanyakan kenapa mobilnya. Dicerita si supir ini, mobil saya mengalami trouble seperti ini, bagaimana ya solusinya gitu. Diajaklah sama si supir box ini, ya udah ikut saya aja, kita cari toko yang masih buka gitu. Ingin beli sentral kopling tadi bro, karena waktu juga masih lumayan siang kan, masih sekitaran jam 4. Mudah-mudahan masih ada yang buka gitu kan, bisa dibeli dan segera diperbaiki. Jadi otomatis si kernet tadi ini yang di awal tadi dia berhenti di
mobil, nunggu di mobil maksudnya. Si supirnya ikut mobil box tadi ke pemukiman gitu kan. Jadi si kernet ini ditinggalin di mobil gitu kan. Pemukiman nih untuk mencari toko tadi bro, toko seperempat ya, untuk mendapatkan sentral kopling tadi. Otomatis si kernet ditinggal sendirian di situ. Dan kernetnya awalnya menolak, awalnya ingin ikut gitu kan, karena dia nih sedikit penakut. Ya memang bukan jiwa supir gitu, memang bukan kerjaan dia di situ. Jadi ditinggal-tinggal kayak gitu sendirian tuh dia panik lah, pikirannya kemana-mana Parno kan. Tapi dikasih tahu oleh supirnya dan diberi arahan bahwasanya tidak apa-apa loh, tidak lama, saya hanya ingin pergi ke pemukiman warga untuk membeli sentral kopling tadi dan kembali untuk membereskan semuanya. Kita kalau di sini terus mau sampai malam juga nggak bakal, karena ini hutan gitu loh. Ya kernet ini dengan berat hati iyain, iya oke lah, saya nggak apa-apa di sini, dengan alasan yang gimana, dia memang bukan jiwanya di mobil bro. Mungkin kalau kayak saya gitu ya, atau rekan-rekan lainnya yang sudah terbiasa dengan hal seperti ini, itu udah biasa-biasa aja gitu kan. Ditinggal supirnya belanja, ditinggal supirnya pergi, itu udah biasa gitu, nggak apa-apa lah. Karena tugas kernet ini selain menemani supir juga menunggu kendaraan itu tadi. Bahkan banyak kan di bongkaran gitu, contohnya supirnya pulang, kernetnya yang nungguin mobil. Oke, kita cerita lain waktu masalah itu. Nah setelah si supir ini berangkat, jadi kernet itu sendirian di situ kan. Entah kenapa lama sekali si supir ini nggak balik-balik, sampai akhirnya waktu menunjukkan jam 7 malam. Si kernet ini mulai kerasa nggak enak gitu perutnya, dia ingin buang air kecil. Dia jalan lah di sekitaran hutan tersebut, tapi mobilnya dihidupin gitu kan supaya lampunya hidup, karena keadaan malam ya. Mobil juga walaupun udah minggir, tapi kalau lampunya hidup kan dia ngerasa ada yang nemenin gitu kan dengan si mobil tadi. Nah si kernet ini jalan menuju hutan itu tadi, mencari tempat untuk buang air kecil. Di situ ada salah satu pohon besar. Si kernet ini melihat di bawah pohon besar itu ada sesajen. Bukannya pergi, justru si kernet ini malah membuang air kecil di sajen tersebut. Ini salah. Udah dari sini saja dia baru cerita sampai situ, saya udah wah nggak beres ini endingnya. Udah nggak bener kalau kayak gini. Aku udah berpikir kayak gitu. Soalnya apa bro ya, sajen ini untuk beberapa masyarakat ya, itu nih udah hal yang sakral gitu loh. Kayak apalagi Jawa Timur ya, nggak harus punya orang Jawa juga, nggak harus punya umat Islam juga, nggak harus punya orang-orang tertentu. Bahkan ada salah satu suku yang ada di negara Indonesia ini, memang seperti itu cara dia menyembah Tuhan yang dia yakini tadi. Jadi kita tidak bisa sembrono kayak gitu. Apalagi waduh, sampai kita buang air kecil di situ tuh. Saya juga ada cerita itu tentang tetangga saya juga, tapi nanti masalah kayak gini juga bro, lain waktu kita ceritainnya. Jadi si kernet ini nih dengan sadar, dengan pikiran dia yang normal, dia kencingin itu tadi, sesajen tadi. Wah berani banget. Yang awalnya biasa-biasa aja, yang awalnya anteng-anteng aja, berubah suasana itu menjadi mencekam. Gimana tidak, itu salah dia sendiri. Dia berani berbuat seperti itu. Jadi selesai si kernet ini buang air kecil di sesajen tadi, si kernet ini kembali kan. Gini loh, dia ini nggak percaya hal-hal seperti itu, nggak percaya gitu. It's okay.
Anda tidak mempercayai itu tidak masalah, Anda tidak meyakini itu tidak masalah, tapi jangan mengganggu. Dia tidak mengganggu kita. Udah biarkan saja, kita tidak tahu loh itu punya siapa. Jadi si kernet ini jalan ke mobilnya. Waktu jalan ke mobilnya, dia ini nggak sampai-sampai bro, kayak muter-muter aja. Padahal waktu dia ingin buang air kecil tadi, dari truk dia sampai ke pohon itu tadi, itu nggak jauh bro. Di saat dia balik ke mobil, muter-muter, nggak sampai-sampai, sampai capek sendiri dia itu. Dia hanya diam, mendengarkan, karena tadi sebelum dia pergi, dia sempat menghidupkan mobilnya kan. Dia dengarkan suara mobilnya di mana, dia samperin. Ternyata jauh banget dia. Jarak dia itu jalan bukannya keluar mendekati mobil, justru menjauh. Begitu dia sudah sadar itu tadi, diam. Dia diam aja. Mana suara mobil saya? Suara mobil saya. Oh, di sana, di sana. Jalan dia nyamperin truk dia tadi. Sesampainya di truk, kan tadi pintu kebuka ya. Karena dia tinggal kan, pikir dia nggak jauh-jauh. Di saat dia balik ke mobil, ke truk dia, itu keadaannya pintu tertutup. Dibuka sama dia, masuk ke dalam. Bau amis, bau amis, bau kembang melati, itu udah mulai. Keadaan masih jam 7 sore. Belum malam bro, jam 7 itu belum malam. Masih jam 7, jadi dia itu matiin mobil gitu kan, hanya menghidupkan lampu utama gini, lampu segitiga gini. Seperti itu, dia ngidupin lampu itu. Dia kembali ke samping mobil. Pintu mobil dia ini dibuka, tetap dibuka sama dia. Pintu nutup sendiri. Kaget. Dia kaget. Di saat dia berdiri, dia buka pintu. Di dalam mobil ada sosok pocong. Jelas kaget dong dia. Spontan dia lari sekencang-kencangnya ninggalin mobil itu tadi. Keadaan pintu masih terbuka, dia lari sekencang-kencangnya, entah kemana dia lari itu. Dia berharap banget bisa ketemu, ya paling nggak ketemu warga sekitar. Kalaupun nggak ketemu warga, ketemu sama mobil lain gitulah. Dia berharapnya seperti itu. Enggak, dia malah jalannya larinya itu ke dalam hutan itu tadi, karena dia udah ketakutan ya. Lari terus tuh sampai dia menemukan sebuah gubuk kecil. Dia masuk ke dalamnya dengan harapan dia bisa bertemu seseorang di dalam gubuk tersebut. Betapa kagetnya dia setelah masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk itu banyak sekali tengkorak. Dirasa suasana sudah tidak aman, si kernet ini pun lari sekenceng-kencengnya sampai kencing di celana bro. Saking ketakutannya dia. Mungkin karena dia kelelahan juga ketakutan, sampai akhirnya dia pun pingsan. Kejadian horor ini bukan hanya terjadi oleh si kernet itu tadi, bahkan si supirnya pun sama. Jadi si supirnya ini sebenarnya dari maghrib itu sudah mendapatkan apa yang dia cari tadi, seperti sentral kopling. Itu sekitar setengah 7 atau jam 7 itu ya udah selesai, udah jalan menuju itu tadi. Tapi si supir ini kembali ke mobil tidak bareng kendaraan. Dia dengan ojek di sekitaran toko tersebut ada ojek. Jadi minta anterin lah sama si ojek ini. Si supir ini berputar-putar hampir 3 jam nggak ketemu di mana letak truknya. Dia muter terus. Jadi si supir ini muter-muter nyariin truknya parkir di mana. Mungkin aja sebenarnya ojek ini sudah melewati truk tersebut, cuman matanya ditutup sama jin tersebut sehingga tidak bisa melihat bahwasanya truknya ada parkir di situ. Jadi muter-muter aja selama 3 jam, sampai akhirnya jam setengah 11 malam si supir ini menemukan truknya dalam keadaan lampu segitiga hidup dan pintu terbuka.
Si supir ini kebingungan mencariin kernetnya. Gini, supirnya berpikir kalau ini perampokan ataupun kejahatan, begal gitu, paling enggak barang-barangnya hilang. Ini tidak bro. Jadi di saat kernet itu tadi lari ya, handphonenya tuh jatuh kan di samping mobil. Itu handphonenya ada, pintu mobil kebuka. Jadi si supir ini kebingungan nyari kernetnya kemana. Sama si tukang ojek ini udah dikasih tahu, Pak, besok aja carinya. Mobil tutup, kunci, tinggal. Kernet saya gimana? Nanti saya ceritain di rumah. Ayo sekarang pulang dulu ke rumah saya aja. Si ojek bilang seperti itu. Ya. Akhirnya mobilnya dikunci. Nah, diikutin lah omongannya ini, omongan si ojek ini, karena si supir ini ngerasa dia orang asing di situ. Dia harus dengerin omongan orang lain yang warga sekitar, yang warga situ kan. Karena nggak tahu kan di situ seperti apa. Ikutlah si supir ini ke rumahnya tukang ojek tadi. Setelah sampai di rumah, barulah diceritakan bahwasanya seperti ini. Ceritain semua. Memang sering banget kejadian orang hilang. Ya berdoa aja, mudah-mudahan kernet Bapak masih bisa ditemukan di esok harinya. Singkat cerita, di saat pagi harinya, si supir dan tukang ojek dibantu oleh warga sekitar berusaha mencari kernet tadi. Masuk ke dalam hutan tadi, di hutan Jawa Timur, muter-muter, ketemulah si kernet ini dalam keadaan pingsan, luka lebam di samping pohon besar yang telah dia kencingin tadi. Tahu dari mana si supir ini kalau dia kencing di situ? Jadi si kernet ini dibawa sama si supir tadi dan juga warga, dibawa ke rumah si tukang ojek tadi. Setelah sadar, si kernet ini bercerita lah bahwasanya saya melakukan ini, begini. Dan si supirnya pun kaget. Saya tadi menemukan kamu di samping pohon itu. Si kernet pun bercerita bahwasanya dia melihat ada banyak sekali tengkorak di dalam gubuk di tengah hutan tersebut. Jadi tukang ojek ini cuma tersenyum, cuma tertawa, mengartikan seperti ini. Ya, itu penglihatan kamu, itu salah kamu. Kalau saja kamu tidak melakukan hal itu. Wah gini bro, gini ya. Ini kita gak usah ngomongin makhluk halus deh ya. Kita ngomong diri kita aja. Kita lagi duduk santai, tiba-tiba nih ada orang, gak usah ngencingin deh, ngeludahin aja. Marah gak? Marah kan? Gitu. Jadi kita ini harus saling menghormati lah. Setidaknya kita menghormati. Jika kita tidak percaya adanya jin, setidaknya kita menghormati warga sekitar. Kayak contoh yang tadi itu, sesajen itu, siapa yang menyediakan? Pastinya manusia juga bro. Gak mungkin tuyul mau bawa-bawa sesajen kasihin ke. Gak mungkin. Pasti manusia juga. Setidaknya kita menghargai lah. Jangan sampai hal-hal seperti ini dilakukan. Apalagi kita ke situ bertamu. Kita numpang lewat loh. Begitupun untuk diri saya sendiri bro. Saya dimanapun tempat, jika ingin membuang air kecil, jika memang mepet banget, nggak ada toilet, saya selalu permisi. Tidak ada salahnya kok. Mungkin segitu aja bro untuk cerita malam ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Saat ini channel Sahabat Arda 69 sudah 35.000 subscriber. Mantap. Di 50.000 kita beli strobo. Bantu dong. Siapa tahu tembus di bulan 2 ini, kita bisa langsung beli. Ini untuk teman-teman
subscriber sahabat Arda 69 ataupun follower dari TikTok Ardaan, kalian bisa berbagi cerita di halaman Facebook saya di Ardani Official. Kalian bisa di situ kirim DM-nya gini bro, jangan hanya P, jangan hanya hai, jangan hanya bang gitu. Saya maaf banget, saya bukannya sombong nggak mau balas ya. Saya repot bro, sumpah repot banget untuk balasin chat-chat tuh nggak bisa gitu. Bukannya saya nggak mau, terus terang saya pengen banget balesin chat dari kalian, tapi nggak ada waktunya. Kalian ngertiin lah, saya supir luar kota gitu kan, jarang banget saya megang handphone. Adapun saya berhenti seperti ini, saya manfaatin untuk buat konten supaya bisa menghibur kalian. Jadi kalian DM saya tuh langsung aja tuh cerita beberapa aja lah, kayak contoh saya bang di Lampung, contoh saya di Lampung pernah waktu itu bongkar ke Palembang, kejadiannya seperti ini, singkat-singkat aja. Itu beberapa cerita aja, cuplik aja kalian ceritakan di situ. Kalau kiranya menarik, ada pesan-pesan di balik kisah kamu, itu nanti saya kasih nomor WA saya, kita bisa konsultasi di situ. Paham ya? Sekian dari saya. Salam satu aspal.